Gak ada lagi pemilihan sekolah pemerintah daerah, sekolah kemenang, gak ada. Semua rakyat Indonesia, rakyat Jawa Barat sekolah di situ. Tapi caranya harus benar, lembaga Islam harus halalan toyiban, harus memberikan contoh. Saya nggak mau nanti ada penerima hibah diperiksa. Ajengan bang, 2 jam, 24 jam. Ajengan nanti itu nyaho. Saya kemarin tuh diskusi dengan teman-teman di PRRI, kan ini terima kasih, itu di stop. No. Kenapa? Udah cari orang baru, itu penanganan terlalu banyak. Kenapa? Kiainya dapat 15 juta, bantuannya 2 miliar. Ya udahlah yang nerima teman-teman kita. Nah, saya ingin harus itu Pak. Kalau nggak mau itu Pak. Saking pusing karena yayasan sudah sering dapat. Bikin yayasan baru mau saya buka. Yayasan baru Pak, nggak terverifikasi. Ini yayasan anyar, nampung 2 miliar, nampung 5 miliar. Sudahlah, bukan saya anti agama, bukan. Justru saya ini adalah sikap-sikap yang begini bertentangan dengan agama. Di Garut itu nyampe berapa Garut tuh bantuan ke yayasan? Hampir tuh 300 miliar. Garut tuh sampai 500 miliar Pak. Bantuan untuk yayasan. Ada satu yayasan 5 miliar Pak. Bikin yayasan langsung dapat 5 miliar. Ayo Sanawiyah ngerugruk. Kan saya ingin besar, kalau mungkin gubernur yang lain nggak berani. Ada saya berani. Udah nggak ada masalah. Dicaci maki, dibicit terserah, diomongin mangga. Yang penting saya ini berubah sistem. Saya nggak mau uang Jawa Barat hanya dinikmati oleh beberapa orang itu juga. Ada satu pesantren nerima 50 miliar Pak. Mau saya sebutin? 50 Pak. Ngomong atas nama Islam, atas nama agama. Padahal kan kalau dia seorang tokoh, jangan dinikmati oleh yayasan dia dong. Tuh, beret tuh Ustaz tadi tuh bangunkan madrasahnya 500 juta, 500 juta. Seneng ya sekarang? Ini saya bukain Pak. Makanya saya hari ini close dulu, saya bilang nanti nggak mau lagi lewat pendekatan aspirasi. Saya mau pendekatan program pembangunan Kemendag, nanti bikin data madrasah-madrasah di Jawa Barat, sanawiyah yang Kementerian Agama tidak mampu, dan di situ tidak ada SMP, di situ jauh dari SD. Jadi maksud saya gitu loh Pak, harus ada rasional gitu. Ulah rebutan murid. Jangan kejadian rebutan murid. Kalau di situ sudah ada SMP, ya sudah kan SMP-nya kembangin. Kalau di situ sudah ada sanawiyah, nggak usah bangun SMP. Kalau di situ sudah ada madrasah diniyah ya. Kalau di situ sudah madrasah diniyah, sudah madrasah diniyah didorong untuk menjadi bagian sekolah karakter di situ. Jangan balapan SD di situ, diurat membalap ya sanawiyah digiring SMP. Ayo madrasah diniyah digiring SD. Pasea guru nanti itu akur. Nah ini kita bikin rasionalisasi karena tujuan kita adalah membuat sekolah ini, tujuan kita anak Jawa Barat sekolah minimal SMA atau madrasah aliyah. Nah ini petakan Pak. Sekarang peta pokoknya target. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng Enjing Sampurasun. Membangun bangsa dan negara sesuai dengan dasar negara, sesuai dengan pandangan hidup, sesuai dengan falsafah negara, yaitu Pancasila, yang diwujudkan dalam bentuk kolaborasi. Merangkul semua kelompok, merangkul semua golongan, merangkul semua suku, agama, dan lain sebagainya. Yang diwujudkan dalam sebuah proses perencanaan, penyusunan, pembahasan, sampai dengan penetapan program pembangunan pemerintah yang ujungnya adanya program kegiatan yang dapat dirasakan oleh masyarakat. Tapi banyak yang bicara bahwa kolaborasi itu hanya pada tataran pidato, pada tataran teks. Mereka belum bisa mengimplementasikan kolaborasi itu pada wujud yang nyata. Seperti misalnya dalam proses perencanaan pembangunan di Jawa Barat. Maka kolaborasi itu diwujudkan dengan membahas program kegiatan yang berawal dari proses perencanaan yang dasarnya adalah yang pertama teknokratis. Bagaimana kajian-kajian yang melibatkan akademisi, perguruan tinggi, dan membahas hal-hal yang normatif. Lalu aspek partisipatif, bagaimana melibatkan masyarakat, bukan hanya sekedar objek, tapi juga sebagai subjek. Lalu aspek politis, bagaimana aspek politis ini mewadahi kepentingan-kepentingan atau visi misinya kepala daerah dan anggota DPRD. Lalu ada aspek top down dari atas, instruksi dari atas, artinya pemerintah pusat memberikan instruksi. Lalu juga bottom up dari bawah, aspirasi masyarakat dari bawah. Nah, sehingga 5 aspek ini menyatu dalam satu kesatuan, tidak berdiri sendiri-sendiri. Nah, sehingga apa yang terjadi saat ini, di mana 2025 APBD Jawa Barat banyak menghapus aspirasi masyarakat, salah satunya adalah pondok pesantren, lalu bantuan hibah kepada organisasi kemasyarakatan, lalu banyak juga kegiatan-kegiatan yang diusulkan oleh kabupaten kota yang juga dihapus oleh Kang Deddy Mulyadi ya, dalam sebuah proses pembahasan yang tidak melibatkan DPRD.